Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang belajar CSS pada topik CSS Link. Jadi CSS Link ini nanti dapat digunakan untuk mengatur bagaimana perilaku link yang ada pada dokumen HTML. Jadi biasa kita lihat bahwa di halaman web itu informasi yang paling banyak dijumpai adalah link, bagaimana kita menghubungkan satu dokumen HTML dengan dokumen-dokumen yang lain, apakah itu halaman web, apakah itu audio, video, gambar, dan hampir beberapa jenis resources yang ada di halaman web. Nah, untuk mengatur perilaku dari link, kita bisa menggunakan pertama di sini ada property link. Jadi digunakan untuk mengatur style pada link yang memiliki informasi href. Jadi merujuk pada link apa yang nanti dihubungkan melalui anchor. Kemudian kita juga akan mengatur bagaimana perilaku dari sebuah link jika mouse itu kita letakkan di atas link atau elemen HTML. Perilakunya nanti diatur menggunakan hover. Kemudian ada aktif, ini mengatur style pada link ketika sebuah link itu diklik atau diaktifkan. Jadi memang secara visualisasi ini hampir tidak terlihat karena hanya terjadi pada saat kita menekan tombol kiri pada mouse. Jadi cukup cepat sekali ya rekan-rekan. Kemudian yang terakhir itu adalah visited. Jadi kita akan mengatur style pada link yang pernah diklik pada browser yang sama. Jadi nanti kalau sudah pernah diklik sekali saja sebuah link, maka statusnya adalah visited. Selanjutnya bagaimana untuk mengaplikasikan CSS link pada dokumen halaman web. Kita bisa menyiapkan sebuah script yang kita beri nama script8_01.html. Rekan-rekan bisa menyiapkan satu buah file. Di sini kita beri nama script8_01.html. Rekan-rekan bisa simpan saja. Kemudian kita dari menu editing code langsung tulis HTML. Kemudian kita berikan judulnya adalah CSS link. Nah, kemudian rekan-rekan bisa klik kanan saja dari Sublime Text ini, open in browser. Kita akan melihat bagaimana output dari kode program kita. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah hasil kita menjalankan atau mengeksekusi script CSS atau HTML kita. Untuk mengujikan bagaimana perilaku dari CSS link, rekan-rekan bisa tambahkan di sini, misalnya satu buah header menggunakan H1. Selamat datang di homepage saya misalnya. Kemudian rekan-rekan bisa refresh. Nah, di bagian bawah kita rekan-rekan bisa tambahkan sebuah paragraf di sini. Misalnya lorem, kita tekan tombol tab, kemudian kita berikan justify untuk perataannya. Seperti ini rekan-rekan, kita refresh saja. Kemudian di bagian atas paragraf kita bisa tambahkan beberapa link sebagai contoh. Jadi di sini nanti kita menggunakan anchor, href, kita pakai tanda cross saja. Di sini misalnya ada beranda. Kita copy saja, kita mungkin memerlukan beberapa contoh untuk membuat link. Misalnya di sini kita butuh 4 saja, ada aktivitas karena ini adalah sebuah homepage personal atau pribadi. Kemudian mungkin rekan-rekan bisa memberikan informasi yang lain seperti ini. Kemudian kita bisa lihat. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan
link tadi ya. Jadi anchor seperti ini biasanya dihubungkan dengan href. Ini mengacu pada sumber atau resources yang akan kita hubungkan melalui halaman web ini. Bisa ke halaman web yang lain, bisa sebuah audio atau file video ataupun gambar yang nanti kita bisa tempatkan sebagai rujukan dari sebuah link. Kemudian rekan-rekan bisa mulai mengatur style dari link. Jadi di sini kita bisa berikan CSS seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kita mengatur yang pertama itu adalah link. Jadi link tadi adalah teks yang memiliki href. Jadi yang kita sebut dengan link itu yang ini rekan-rekan ya. Kita bisa save. Nah, ini adalah link semuanya ya. Nah, misalnya kita akan membuat untuk pertama text decoration-nya. Text decoration di sini kita buat none. Jadi kalau di bawaan aslinya rekan-rekan di sini ada garis bawah. Kita hilangkan menggunakan text decoration-nya none, kita refresh, maka garis bawahnya tidak ada. Kalau rekan-rekan mau tambahkan ada underline bawaannya ya silahkan. Nanti kita refresh, maka di bawahnya ada underline. Kita bisa nonaktifkan menggunakan text decoration-nya none. Kemudian warnanya kita bisa atur untuk tag ini yang mengandung hyperlink, kita berikan warna misalnya biru. Rekan-rekan bisa refresh untuk melihat. Nah, ini ya. Di sini terlihat warna biru. Nah, bagaimana dengan hover? Nah, di sini kita bisa tambahkan kalau seandainya nanti kursornya berada di atas. Jadi kita save dulu, kita refresh. Jadi nanti kalau kursor ini saya letakkan di atas seperti ini tidak terjadi apa-apa, tapi begitu kita atur menggunakan hover, misalnya text decoration-nya kita buat misalnya di sini underline. Nah, kita bisa refresh, maka kursornya nanti akan ada. Nah, ini rekan-rekan ya, garis bawah pada saat kursor mouse-nya diletakkan di bagian atas. Misalnya background color-nya kita ubah. Di sini bisa kita buat agak terang supaya kontras, kita refresh. Nah, ini menjadi kuning. Nah, ini hover. Kemudian misalnya supaya berbeda dengan teks linknya, kita bisa tambahkan di sini misalnya color-nya misalnya warna hijau. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah efek dari pengaturan pada hover. Kemudian kita bisa mengatur untuk pada saat aktif. Jadi aktif ini pada saat ditekan. Jadi kalau saat ini kita refresh dulu, ketika kita tekan tidak ada apa-apa di sini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, tidak ada efek yang terjadi. Tapi begitu pada saat aktif nanti kita tekan, misalnya tag dekorasinya kita kembalikan tidak ada informasi garis bawah, kemudian background colornya kita ubah menjadi warna biru, kemudian nanti misalnya colornya untuk tulisannya kita ubah menjadi putih. Jadi rekan-rekan bisa refresh. Di sini kalau pada saat kita letakkan di atas, begitu diklik, nah ya, begitu diklik seperti ini, biasanya langsung terlink ke resources atau sumber informasi yang lain. Di sini biasanya terjadi dalam waktu yang cukup cepat ya, hampir tidak terlihat, tapi di sini kita bisa lihat rekan-rekan. Jadi pada saat diletakkan di sini itu akan muncul tag decoration-nya kosong, kemudian background color-nya warna hijau dan tulisannya warna putih. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang bisa kita atur adalah setelah sebuah link ini dikunjungi atau setelah diklik. Ini hampir semuanya sudah kita klik. Nah, ini artinya sudah pernah dikunjungi. Kalau sudah pernah diklik seperti ini, maka pengaturannya apa? Misalnya kita berikan warna tulisannya adalah merah. Berarti semuanya sudah dikunjungi. Maka sekarang berubah menjadi warna merah karena semuanya sudah kita kunjungi. Demikian rekan-rekan Pustaka Informatika
tutorial kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.